Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Valia Serena yang akan menyampaikan berita-berita seputar Kabupaten Seruyan beberapa waktu lalu. Edisi Jumat, 13 November 2020 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Bupati Seruyan Nurul Haidir menyerahkan paket hibah bantuan secara simbolis kepada kelompok perikanan dan nelayan untuk 2 desa, di mana penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan di halaman rumah jabatan Bupati. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan menyerahkan bantuan paket hibah kepada masing-masing kelompok yang ada di Desa Pematang Limau dan Desa Pematang Panjang, dalam rangka untuk meringankan beban para kelompok di tengah pandemi COVID-19. Bupati Seruyan Nurul Haidir mengatakan, bantuan yang diberikan kepada kelompok perikanan Surya Mandiri Desa Pematang Panjang, yaitu berupa bibit ikan nila sebanyak 28.000 ekor dan bibit ikan patin sebanyak 28.000 ekor, dengan total keseluruhan bibit yang diserahkan sebanyak 56.000 ekor. Dan jumlah pakan yang diserahkan sebanyak 4.230 kg dengan penerima sebanyak 14 orang. Bupati menambahkan, untuk kelompok nelayan makmur bersama Desa Pematang Limau juga diserahkan bantuan hibah berupa mesin General 22 HP, masing-masing sebanyak 22 unit, yang disalurkan kepada 22 orang di kelompok desa tersebut. Bupati menghimbau agar bantuan paket hibah yang sudah diberikan dapat dijaga dan dirawat sebaik mungkin, supaya dapat berguna bagi kelompok masyarakat di desa tersebut, serta untuk bantuan yang telah diberikan agar tidak disalahgunakan ataupun diperjualbelikan. Tim Liputan Seruyan TV. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan, karena di musim penghujan seperti saat ini kondisi kesehatan rentan terkena sakit. Pada saat cuaca yang tidak menentu di mana sering terjadi panas dan hujan secara mendadak, maka masyarakat diminta agar menjaga kesehatan secara maksimal. Dan apabila mengalami demam atau panas tinggi agar segera melakukan pemeriksaan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan Mahdinian Syah mengatakan, saat ini cuaca di wilayah Kabupaten Seruyan khususnya di kota Kuala Pembuang sering tidak menentu, bahkan bisa berubah setiap saat. Kadang cuaca terjadi sangat panas dan di saat itu pula bisa terjadi hujan dadakan. Hal ini yang dikhawatirkan jika kondisi kesehatan kurang prima, maka penyakit akan dengan mudah menyerang tubuh. Terlebih musim penghujan seperti saat ini sangat rentan kondisi seseorang terserang penyakit terutama demam berdarah. Pertama artinya mereka tetap melakukan 3M plus itu. 3M plus. Kemudian kita tingkatkan gotong royong bersama untuk kebersihan lingkungan dan sekitarnya. Upaya-upaya pencegahan itu bisa dimaksimalkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya apabila ada warga yang panas tanpa sebab, secepatnya dibawa ke petugas kesehatan, memberikan pemeriksaan. Kita khawatir kalau itu demam berdarah. Untuk itu, bagi warga masyarakat yang memang kondisi kesehatannya menurun atau ada gejala tanda-tanda terkena sakit, disarankan langsung segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas terdekat, agar dengan segera dapat dilakukan tindakan medis. Tim Liputan Seruyan TV. Pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih berlangsung, ternyata sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat, di mana banyak masyarakat kesulitan dalam mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampak dari adanya pandemi COVID-19 sangat luas, salah satunya melumpuhkan perekonomian masyarakat.
Ditambah lagi sebelum kasus COVID-19 adanya larangan dari pemerintah dilarang untuk membakar lahan, sehingga semakin membuat masyarakat kesulitan bekerja dan mencari penghasilan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-harinya. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko mengatakan, pada saat melakukan kunjungan ke seluruh dapil di wilayah ini mulai dari dapil 1 sampai dapil 3, bahwa masyarakat saat ini banyak yang kehilangan pekerjaan dan mengeluhkan menurunnya daya jual beli selama adanya COVID-19. Sementara ini masyarakat bertahan hidup hanya dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Namun masih dirasa belum cukup untuk mengatasi secara keseluruhan. Selain itu, adanya aturan dari pemerintah yang melarang masyarakat membuka lahan dengan cara membakar juga sangat berdampak terhadap para petani, karena banyak yang tidak dapat berladang untuk persediaan kebutuhan sehari-hari. Perkembangan setelah saya keliling selama hampir 2 minggu saya, baik dapil 1, dapil 2 maupun dapil 3, ini dengan dampak COVID ini luar biasa sekali, khususnya tentang perekonomian kita. Ini masyarakat kita betul-betul kesulitan sekali, apalagi sebelum COVID ini terjadi. Ini kan adanya peraturan pemerintah yang dilarang membakar lahan itu otomatis dengan sendirinya masyarakat itu tidak punya persediaan makanan yang cukup. Sementara ini mereka bertahan dengan bantuan-bantuan yang ada dari pemerintah. Untung aja pemerintah sedikit banyak dari mulai desa, kabupaten, provinsi dan pusat ini sedikit banyak menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit. Tapi dengan adanya seperti itu pun tidak bisa mengatasi keseluruhannya. Untuk itu, pemerintah daerah diminta agar dapat memberikan terobosan dan mencarikan strategi terbaik dalam rangka memulihkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat untuk dapat lebih baik lagi. Tim Liputan Seruyan TV. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Haji Jainuddin Nur secara resmi membuka kegiatan rapat pembahasan penetapan upah minimum Kabupaten Seruyan tahun 2021 yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kuala Pembuang. Pembangunan ketenagakerjaan memiliki berbagai macam aspek yang mempengaruhi. Salah satunya terkait pengupahan tenaga kerja yang memiliki pengaruh besar karena berkaitan erat dengan kepentingan pengusaha dan kesejahteraan pekerja atau buruh. Upah merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Haji Jainuddin Nur mengatakan, pihaknya melihat upah untuk tetap dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja atau buruh, meningkatkan produktivitas pekerja atau buruh, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan melihat berbagai kepentingan tersebut, pemahaman mengenai pengupahan serta peraturannya sangat diperlukan untuk memperoleh kesatuan dan penafsiran yang sama antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Untuk itu, di dalam rapat ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam konteks kesamaan persepsi dalam penetapan upah minimum Kabupaten tahun 2021 antara pengusaha atau APindo dan perwakilan pekerja atau buruh yaitu Serikat Pekerja sesuai dengan amanat yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 Ayat 1, 2, 3, Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan disertai dengan peraturan perundang-undangan lainnya. PLH Sekda menambahkan, pemerintah daerah bersama pengusaha dan pekerja wajib menetapkan upah minimum tahun 2021. Dengan penetapan upah minimum ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh, serta mendorong kemajuan dunia usaha dan produktivitas kerja. Tim Liputan Seruyan TV. Berdasarkan hasil rapat yang telah dilakukan antara pihak buruh dan APindo,
tidak ada kenaikan upah minimum kabupaten untuk tahun 2021, di mana hal tersebut dilakukan sesuai dengan surat edaran dari Gubernur Kalimantan Tengah. Dalam rapat tersebut, pihak buruh meminta kenaikan gaji karena ada utang KHL atau kebutuhan hidup layak yang memiliki besaran sekitar 3,88%. Namun, mengingat masa pandemi COVID-19 dan adanya surat keputusan dari gubernur tentang UMP serta surat edaran tentang UMK, sehingga UMK Seruyan untuk tahun 2021 masih tetap sama seperti tahun 2020 atau tidak ada kenaikan. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Merawati, mengatakan, kemungkinan besar tidak ada kenaikan gaji untuk tahun 2021 karena masih situasi pandemi COVID-19. Dan dari pihak perusahaan juga berdampak pada penurunan pendapatan, sehingga apabila tetap dilakukan kenaikan UMK, konsekuensinya untuk pelindungan tenaga kerja maka akan berdampak terjadinya PHK. Merawati menambahkan, untuk utang KHL berdasarkan informasi sementara akan diganti pembayarannya pada tahun 2022 mendatang. Untuk itu, para pekerja atau buruh diminta bersabar dahulu, karena pada tahun ini memang adanya musibah non-alam yang mempengaruhi perekonomian dari segala sektor. Selamat pagi, salam sejahtera. Untuk lebih mengerti terhadap hal itu, mudah-mudahan nanti undang-undang yang dibuat sedemikian rupa, sehingga untuk serikat pekerjanya, mereka memang minta naik untuk menaikkan itu memang ada hutang KHL yang besarannya sekitar 3,88%. Nah, mereka sebetulnya cuma itu yang diminta, cuman karena memang dari pihak Apindo tidak ada kesepakatan, ya jadi untuk rapat Dewan Pengupahan kali ini intinya tidak ada kesepakatan lah. Menurutnya, selama rapat Dewan Pengupahan, debat antara pekerja dan pihak Apindo terus berlangsung. Namun tidak ada kesepakatan yang diambil dalam rapat tersebut. Sehingga untuk upah minimum kabupaten tetap berada pada angka Rp3.193.750. Tim Liputan Seruyan TV. Dokter gigi yang tersebar di masing-masing puskesmas kecamatan Kabupaten Seruyan saat ini hanya ada 4 orang, dan untuk puskesmas lainnya masih kosong. Dari 12 puskesmas yang ada di masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Seruyan, dokter gigi saat ini yang ada hanya di 4 puskesmas, sementara di 8 puskesmas lainnya masih kosong. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan Mahdinan Syah mengatakan, 12 puskesmas yang tersebar di 10 kecamatan sudah ada tenaga kesehatan yang memadai, termasuk dokter umumnya. Namun untuk tenaga dokter gigi masih ada diperlukan untuk 8 puskesmas karena yang ada saat ini hanya di 4 puskesmas. Setiap puskesmas idealnya memiliki 1 orang tenaga dokter umum dan 1 orang dokter gigi. Namun dari 12 puskesmas yang ada di wilayah ini, hanya 4 puskesmas yang lengkap tenaga dokternya, dan 8 puskesmas lainnya hanya ada tenaga dokter umum. Hampir semua puskesmas sudah memiliki dokter. 2021 tinggal nama dokter gigi gitu. Dokter gigi yang hanya ada 4 dokter gigi, seharusnya 12 dokter gigi. Namun harus disiapkan juga peralatan yang selama ini belum maksimal, karena terlalu lama dokter gigi itu tidak ada di tempat kita. Kan dulu alat-alat kesehatan itu lengkap, dulu lengkap. Sekian lama tidak digunakan, alat tidak dirusak. 4 yang tersedia itu di mana Pak dokter gigi? Yang tersedia Kuala Tombong, Puskesmas Kuala Tombong 1, Kuala Tombong 2, kemudian Rantau 2, kemudian Puskesmas Tombong 2. Kedepannya, pemerintah daerah juga akan menyiapkan peralatan untuk praktek dokter gigi secara maksimal. Karena peralatan yang ada saat ini sudah banyak yang rusak akibat lama tidak digunakan. Tim Liputan Seruyan TV.
Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko, menginginkan agar pihak Komisi Pemilihan Umum melakukan sosialisasi pemilihan kepala daerah hingga ke daerah pelosok. Pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur sudah tidak lama lagi, di mana hanya tinggal beberapa minggu pilkada akan digelar serentak di seluruh Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah. Untuk itu, agar masyarakat dapat mengetahui secara menyeluruh terkait pasangan calon dan tata cara memilih, maka pihak penyelenggara harus bekerja maksimal dan harus sampai ke daerah pelosok. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko mengatakan, sosialisasi sangat perlu dilakukan oleh masyarakat dalam melaksanakan pilkada nanti, agar dapat mengetahui siapa saja calon yang akan dipilihnya. Terlebih untuk daerah pelosok, sosialisasi ini harus gencar dilakukan. Tujuannya agar pilkada tahun ini dapat maksimal dengan pemilih dapat mencapai 70%. Sekarang saya udah keliling dari dapil 1, 2, dan 3. Ini saya lihat APK di daerah-daerah ini sangat minim sekali. Dan pemberitahuan juga minim sekali untuk apalagi di perusahaan-perusahaan itu betul-betul kayaknya tidak ada. Ya saran saya seperti sosialisasi harus dilakukan. Kalau nggak percaya nanti ikut saya di daerah hampir perbatasan Kotim itu mereka tidak tahu siapa calonnya, tidak tahu mereka. Sekali lagi, karena KPU ini kan punya anggaran yang cukup besar, lakukan sosialisasi agar mereka masyarakat di pelosok itu mengetahui bahwa kita 9 Desember ini mau punya hajat besar di provinsi ini. Kita tidak akan berhenti-berhenti untuk mengingatkan agar masyarakat nanti peran serta untuk pemilihan gubernur ini maksimal nantinya. Tidak hanya 50-60%, tapi bisa 70-80%. Menurutnya, untuk tahun ini APK di setiap daerah sangat minim dan jumlahnya sangat terbatas, sehingga pihak penyelenggara harus lebih maksimal dan bekerja keras dalam memberikan sosialisasi, supaya pelaksanaan pilkada nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tim Liputan Seruyan TV. Pelaksana tugas Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tunjarsah meluncing aplikasi pengaduan hubungan industrial Pahari yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kuala Pembuang. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa, yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah, yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa hubungan industrial merupakan hubungan antara seluruh pihak terkait dan berkepentingan, terutama yang menangani proses produksi maupun pelayanan dari sebuah perusahaan. Pelaksana tugas Asisten 3 Setda Kabupaten Seruyan Tunjarsah mengatakan, dalam sebuah perusahaan baik pengusaha maupun pekerja, pada dasarnya memiliki kepentingan atas kelangsungan usaha dan keberhasilan perusahaan. Meskipun keduanya memiliki kepentingan terhadap keberhasilan perusahaan, tidak dapat dipungkiri konflik atau perselisihan masih sering terjadi antara pengusaha dan pekerja. Untuk itu, perundingan bipartit dapat menjadi solusi utama agar tercapai hubungan industrial yang harmonis dan hubungan industrial yang kondusif antara pengusaha atau pekerja dan buruh. Hal tersebut menjadi kunci utama dalam rangka untuk menghindari pemutusan hubungan kerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh, memperluas kesempatan kerja baru untuk mengurangi pengangguran, dan keberlangsungan investasi di Indonesia khususnya Seruyan. Diharapkan, dengan dilaunchingkannya aplikasi pengaduan Pahari berbasis online, dapat membantu, mempermudah, dan bermanfaat bagi para pekerja atau buruh khususnya, pada saat terjadinya permasalahan atau membuat laporan yang tidak dapat diselesaikan secara bipartit. Tim Liputan Seruyan TV.
Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi belakang. Satu.